Bab 1791. Tidak lama setelah itu, Emily yang terluka dibawa turun oleh orang-orang berpakaian hitam, sementara Melinda dan Lilin mengikuti mereka dengan cemas. "Cepat, di mana ambulansnya?" tanya Melinda. Pemimpin para pria itu dengan cepat menghampirinya dan menjawab dengan hormat, "Nyonya, kami sudah menghubungi ambulans. Ambulans akan tiba dalam beberapa menit dari rumah sakit terdekat, jadi mohon jangan khawatir." Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika Emily pingsan karena kehilangan banyak darah? Meskipun demikian, dia tahu tidak ada gunanya terburu-buru. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan sabar sampai ambulans tiba. Karena itu, dia mengangguk dan terus memantau kondisi Emily dengan cemas. Pria itu pun tak berani lengah. Ia memeriksa Melinda dan Lilin dengan saksama. Ia lega mendapati mereka tidak terluka, meskipun ia tetap bertanya, "Nyonya, apakah Anda dan Nona Lilin baik-baik saja?" "Ya, kami baik-baik saja. Mengapa ambulans belum datang?" "Mungkin sebaiknya Anda langsung membawanya ke rumah sakit," jawab Melinda. "Bu, kami bisa mengantar teman Anda ke rumah sakit, tetapi mungkin tidak secepat ambulans. Sekarang jam sibuk, dan sirene ambulans akan sangat membantu. Lebih baik kami menunggu ambulans tiba. Di ambulans juga akan ada petugas medis. Mereka akan bisa langsung menangani luka teman Anda," jawab pria itu. Melinda tahu dia benar, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Pada saat itu, dua pria berpakaian hitam membawa Liliana dan Sherlyn keluar. "Bu, kedua orang ini mencoba melarikan diri setelah melukai teman Anda. Kami berhasil menangkap mereka." Melinda melirik kedua wanita itu. Ia sedang tidak ingin berurusan dengan mereka, jadi ia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa ia akan berurusan dengan mereka nanti. Namun, Lilin menatap Liliana dan Sherlyn dengan mata memerah. Merasakan campuran kesedihan, kecemasan, dan kemarahan, dia berkata, "Merekalah pelakunya. Merekalah yang menyakiti Nona Emily dan melecehkan kami. Si bungsu bahkan berani mendorongku. Para pria, ayo bertindak, hajar mereka habis-habisan." "Apa? Mereka bahkan berani mendorong Nona Lilin?" Pria itu mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada bawahannya dengan tatapan tajam ketika mendengar ucapan Lilin. Para bawahannya menendang bagian belakang lutut Liliana dan Sherlyn agar mereka berlutut di tanah dan memaksa mereka berjalan dengan lutut menuju Lilin. Lilin tidak menahan diri. Pertama-tama ia menamparkan wajah mereka, lalu memukul mereka dengan tinju kecilnya. Liliana dan Sherlyn menjerit kesakitan, tetapi harga diri mereka tetap utuh. "Apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk memperlakukan kami seperti ini? Ini rumah kami. Memukul kami di rumah kami sendiri itu ilegal, loh." "Dia benar. Lepaskan kami sekarang juga." Tentu saja, orang-orang berpakaian hitam itu mengabaikan teriakan mereka. Mereka hanya akan menerima perintah dari Melinda dan Lilin. Lilin belum puas. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya pada Liliana dan Sherlyn sebelum ambulans tiba. "Jadi kau tahu kan kita punya yang namanya hukum. Kenapa kau tidak memikirkan itu saat kau mengurung kami dan melukai Emily dengan pisau?" "Dengar ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika Nona Emily meninggal. Aku akan mengubur kalian berdua bersamanya." Liliana dan Sherlyn akhirnya merasa takut ketika mendengar itu. Lilin sepertinya tidak bercanda. Bab 1792. Akhirnya, suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan. "Cukup, Lilin. Kita sebaiknya membawa Nona Emily ke rumah sakit sekarang. Kita bisa menangani kedua wanita ini nanti," kata Melinda cepat kepada Lilin. Lilin mengangguk dan memerintahkan anak buahnya, "Awasi mereka baik-baik. Aku akan kembali dan mengurus mereka nanti." "Ya, Nona Lilin," serentak para pria berbaju hitam menjawab. Setelah itu, Melinda dan Lilin mengikuti Emily ke rumah sakit. Marvin segera kembali dari rumah tetangga ketika mendengar suara sirene ambulans yang keras. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa pria berwajah garang berpakaian hitam sedang mengawasi istri dan putrinya yang babak belur dan memar. Siapa kalian semua? Beraninya kalian menerobos masuk ke rumahku dan memukuli istri dan anak perempuanku?"
Gumamnya dengan gugup karena takut dan terkejut. Pemimpin itu mengikuti Melinda dan Lilin ke rumah sakit, meninggalkan bawahannya di kediaman keluarga Keru. Mereka telah dilatih dan diberi perintah untuk tidak memberikan informasi kecuali jika diperlukan. Mereka hanya menatap Liliana dan Sherlyn dalam diam. Marvin, selamatkan kami sekarang. Orang-orang ini semuanya preman. Preman, kataku. Teriak Liliana saat melihat Marvin. Ayah, selamatkan kami. Aku benar-benar takut, teriak Sherlyn dengan cemas. Marvin ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tahu dia bukan tandingan bagi pria-pria tinggi, kekar, dan berwajah garang yang mengenakan pakaian hitam. Karena itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia menyadari dua orang pria itu telah menutup pintu. Jelas sekali mereka tidak berencana membiarkannya pergi. Marvin mulai panik, tetapi itu tidak banyak meredakan amarahnya. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Istri dan putri Anda melukai teman Nyonya Addison, jadi tidak seorang pun dari kalian boleh meninggalkannya sampai Nyonya Addison dan Nona Lilin mengizinkannya. Apa-apaan sih yang kau bicarakan? Siapa Nyonya Addison dan Nona Lilin? Aku bahkan belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Jawab Marvin dengan bingung. Mengapa kamu tidak menanyakan pertanyaan itu kepada istri dan putrimu? Karena ia tidak bisa pergi saat itu, Marvin berbalik dan bertanya kepada Liliana dan Sherlyn, ceritakan apa yang sedang terjadi sekarang. Mengapa mereka mengatakan kalian melukai teman Nyonya Addison? Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Liliana dan Sherlyn memalingkan muka dengan perasaan bersalah. Sementara itu, Emily segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter menjahit lukanya dan memasang infus. Melinda dan Lilin akhirnya bisa bernapas lega setelah dokter memberitahu mereka bahwa kondisi Emily stabil. Melinda duduk di samping tempat tidur rumah sakit Emily dan memegang tangannya. Kau membuatku takut, Emily. Ada begitu banyak darah. Emily, meskipun sudah bangun, merasa lesu. Jangan takut, Melinda. Aku baik-baik saja. Untungnya, suamimu mengatur agar para pengawal diam-diam mengawasi kamu dan Lilin. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa keluar dari sana. Dan untungnya juga kamu dan Lilin tidak terluka. Kalau tidak, suamimu akan menuntutku karena telah membahayakan kalian berdua. Melinda menyeka air matanya. Omong kosong. Kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada aku. Lilin menghela napas lega lagi ketika melihat Emily masih punya kekuatan untuk menggoda ibunya. Oh, syukurlah Nona Emily baik-baik saja. Tiba-tiba, pintu bangsal didorong terbuka dengan kasar. Sesosok tubuh bergegas masuk, membawa hawa dingin ke ruangan itu. Bab 1793. Mel, Lilin, coba kulihat. Kalian berdua baik-baik saja. Adam langsung bergegas ke sana begitu bawahannya memberitahunya apa yang terjadi. Ia sangat takut akan keselamatan istri dan putrinya sehingga jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan ke rumah sakit, seolah-olah ia akan mengalami serangan jantung. Dia menarik Melinda dan Lilin ke arahnya dan mengamati mereka dengan cermat untuk memastikan mereka baik-baik saja. Hati Melinda melunak melihat betapa pedulinya Adam terhadap mereka. Dia membiarkan Adam melakukan apapun yang diinginkannya sambil berkata, kami baik-baik saja. Hanya Emily yang terluka. Emily tersenyum lemah pada Melinda. Lihat, apa yang sudah kukatakan. Untung kau dan Lilin tidak terluka. Kalau tidak, suamimu pasti akan menyuruhku bertanggung jawab atas kejahatan ini. Melinda tersipu mendengar pernyataan itu. Setelah selesai memeriksa Melinda dan Lilin, Adam menatap Emily dengan tidak setuju. Kau ingin melakukan sesuatu yang berisiko. Baiklah, tapi kenapa kau harus menyeret istri dan putriku bersamamu? Maaf, aku tidak menyangka keluarga Keru akan begitu tidak masuk akal. Ini tidak akan terjadi lagi, kata Emily dengan tulus. Hah, sebaiknya jangan. Sikap kasar Adam terhadap Emily yang terluka membuat Melinda tidak senang. Dia mendorong Adam menjauh dan berkata, cukup. Emily terluka dan butuh istirahat sebanyak mungkin. Jangan bicara padanya dengan suara keras. Adam menatap Melinda. Sudah kubilang untuk menjauh darinya, tapi kau tidak mendengarkan. Apakah dia akan lari dari suaminya jika dia wanita yang berbudi luhur?
Dia pengaruh buruk bagimu. Dia pasti telah menghasutmu untuk lari dariku juga. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana kata-katanya akan menyakiti perasaan Emily. Lagi pula, mengapa dia harus peduli padanya? Melinda tahu apa yang telah Emily alami selama beberapa tahun terakhir, dan dia bersimpati padanya. Karena itu, dia tidak tega membiarkan Adam menghina Emily dengan begitu mudah. Cukup, kami tidak membutuhkanmu di sini. Aku dan Lilin baik-baik saja, jadi kau bisa pergi sekarang. Adam mengerutkan kening. Sudah saatnya kau berhenti, kabur dari rumah. Kau pulang denganku sekarang. Sambil berbicara, dia meraih pergelangan tangan Melinda untuk membawanya keluar dari bangsal. Melinda menepis tangannya. Jangan bersikap tidak berperasaan. Emily masih di sini. Dia membutuhkan saya untuk merawatnya. Aku tidak punya hati. Kalian berdua pasti sudah mati jika aku tidak memerintahkan pengawal-pengawalku untuk melindungi kalian. Melinda menjadi sangat marah. Brian Addison, Emily perlu istirahat. Mari kita bicara di luar. Lalu, dia meraih lengan Adam dan menariknya keluar dari bangsal. Lilin merasa sedikit lega sekaligus sedih melihat orang tuanya bertengkar. Dengan malu-malu ia berjalan menghampiri Emily dan berkata, "Nona Emily, tolong jangan marah. Anda tahu bagaimana sifat ayah saya. Ia hanya membentak Anda karena khawatir tentang saya dan ibu saya." Emily tidak marah. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir. Aku tidak marah. Aku selalu menentang ibumu tinggal bersama ayahmu, jadi aku sebenarnya cukup lega melihat betapa khawatirnya dia tentang ibumu. Sofia mungkin anak kesayangannya, tapi dia juga sangat peduli padamu dan ibumu." Lilin mendekati Emily dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah mantan suamimu juga tidak peduli padamu?" Senyum Emily berubah getir mendengar pertanyaan itu. Yah, dia sebenarnya tidak ingin membicarakan mantan suaminya yang tidak berguna itu. Melihat betapa enggannya Emily, Lilin dengan panik melambaikan tangannya. "Maaf, Nona Emily, seharusnya saya tidak menanyakan pertanyaan seperti itu di saat seperti ini. Dia hanya penasaran mengapa seorang pria tidak akan menghargai wanita yang cantik, lembut, dan berbakat seperti Emily." Bab 1794. Memang, Emily tidak ingin menjawab pertanyaan apapun tentang mantan suaminya. Ia kembali ke kota hanya karena Corin. Jika tidak, ia tidak akan datang sama sekali, melakukannya hanya akan membangkitkan kenangan yang tidak diinginkan. Lilin membawakan segelas air untuk Emily agar ia teralihkan perhatiannya. "Nona Emily, apakah Anda ingin minum air?" Emily menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Lilin, ada sesuatu yang perlu kau lakukan untukku." Lilin meletakkan gelas air itu dan menatapnya dengan tulus. "Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku sebenarnya tidak ingin merepotkan ayahmu dengan permintaan ini karena ibumu sedang bertengkar dengannya. Tetapi karena aku sedang berada di rumah sakit saat ini, aku tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Bisakah kau memintanya untuk menyuruh pengawalnya membawa Marvin ke sini untuk menemuiku?" Lilin mengangguk. "Tentu saja, Nona Emily. Itu mudah dilakukan. Kebetulan saya punya urusan yang harus diselesaikan dengan istri dan putrinya, jadi dia bisa ikut saja." Emily ingin membujuk Lilin agar tidak membalas dendam demi dirinya, tetapi memutuskan untuk tetap diam. Lagi pula, Liliana dan Sherlyn dulu sering menyiksa Corin. Bagi Emily, kedua wanita itu pantas menerima apapun yang akan menimpa mereka. Karena tidak ingin mengganggu pasien lain, Melinda menyeret Adam ke tangga sebelum membentaknya. "Apa-apaan itu? Kenapa kau harus mengatakan semua itu di depan Emily? Bukankah dia sudah cukup menyedihkan karena harus hidup sendirian selama ini?" Adam sama sekali tidak mendengarkan Melinda. Dia segera memeluknya dan berkata, "Kau hampir membuatku mati ketakutan. Syukurlah kau baik-baik saja." Melinda terkejut, dan amarahnya segera lenyap. Apa yang kau lakukan? Bersikaplah sopan. Orang-orang akan menertawakan kita." Adam tidak peduli. "Tidak ada siapapun di sini. Pulanglah denganku, Mel. Aku benar-benar khawatir tentangmu dan Lilin yang tinggal di luar." Melinda mengerutkan kening. "Pertama-tama, lepaskan aku." Adam segera melepaskannya. "Jadi kau akan pulang denganku." Melinda merasakan gelombang emosi dan hampir saja setuju.
Dia menatapnya dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak sanggup benar-benar meninggalkannya. Baik Melinda maupun Adam pernah menikah sebelumnya sebelum menikah satu sama lain. Dengan kata lain, ini adalah pernikahan kedua mereka. Adam menjalani pernikahan yang dijodohkan saat masih muda. Kemudian, pasangan itu berpisah tetapi memutuskan untuk tetap bersama demi Sofia. Tak lama kemudian, istrinya meninggal karena sakit. Di sisi lain, mantan suami Melinda adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Dia berpura-pura bertanggung jawab sebelum menikah, tetapi sifat aslinya terungkap begitu mereka mengikat janji suci. Dia hanya minum dan berjudi sepanjang hari. Mantan suaminya bersumpah untuk berhenti berjudi agar dia mau melunasi utang judinya, tetapi dia tidak pernah menepati janjinya. Setelah 2 tahun siklus yang sama berulang, dia sangat kecewa sehingga mengajukan gugatan cerai. Proses perceraian memakan waktu 2 tahun sebelum akhirnya dia bisa keluar dari pernikahan tersebut. Setelah itu, dia bertemu Adam, dan Adam berusaha memenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Setelah mendengar reputasi buruk Adam, Emily khawatir Melinda akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Karena itu, ia menyatakan bahwa ia tidak menyetujui Adam, dan itulah mengapa Adam tidak menyukainya. Saat itu, Melinda masih percaya pada cinta, dan ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia selalu bisa bercerai lagi jika semuanya ternyata adalah kesalahan besar. Dengan demikian, ia menerima lamaran pernikahan Adam, dan sisanya adalah sejarah. Adam tidak seseram seperti yang dirumorkan. Dia adalah suami yang tradisional dan selalu baik kepada istrinya. Patut dipuji, dia tidak memperlakukan Melinda dengan buruk hanya karena dia sudah menjadi istrinya. Hanya ketika menyangkut Sofia mereka mengalami beberapa konflik. Dengan kata lain, Sofia adalah satu-satunya masalah di antara mereka. Jangan bicarakan semua ini sekarang. Aku harus kembali menemui Emily, kata Melinda. Bukankah dokter bilang nyawanya tidak dalam bahaya? Aku akan menyewa pengasuh untuknya. Kamu tidak perlu tinggal bersamanya di sini. Bab 1795. Melinda menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak merasa nyaman membiarkan pengasuh merawatnya. Emily adalah sahabatku. Dia seperti keluarga bagiku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Adam mendengus. Kau selalu lebih peduli padanya daripada padaku. Apakah kau akan membahayakan diri sendiri hari ini jika bukan karena dia? Melinda mengerutkan kening. Kau mulai lagi. Aku dan Lilin baik-baik saja. Lagi pula, Emily tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak peduli apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Aku tidak akan berhenti khawatir kecuali kau berhenti bergaul dengannya. Itu masalahmu. Aku tidak akan pergi sampai Emily keluar dari rumah sakit. Meskipun Adam kesal dengan betapa keras kepalanya Melinda, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah, kau bisa tinggal di sini bersamanya. Aku akan menyuruh pengawalku untuk melindungimu. Aku akan datang menemuimu saat ada waktu. Apakah kau senang sekarang? Katanya sambil menghela napas. Hati Melinda melunak melihat kesediaan Adam untuk berkompromi. Lebih baik kau tidak datang. Aku tidak ingin Emily terluka oleh apa yang kau katakan. Bagaimana jika aku berjanji tidak akan mengatakan apapun padanya? Kamu sebenarnya tidak perlu datang. Aku yakin kamu punya 1000 hal lain yang harus dilakukan. Lagi pula, Sofia juga membutuhkanmu. Wajah Adam berubah muram. Jangan sebut-sebut dia. Dia terlalu keras kepala untuk mendengarku. Aku sudah menyuruhnya untuk melepaskan Zakari, dan akhirnya kami bertengkar hebat. Melinda terkejut. Apa? Kau menyuruhnya melepaskan Zakari? Adam mengangguk. Ya, aku benar-benar memikirkan apa yang kau katakan. Aku baru menyadari bahwa aku terlalu memanjakannya. Lagi pula, Zakari pasti merasakan hal yang sama terhadap istri aslinya seperti yang kurasakan terhadapmu. Itu berarti dia tidak akan jatuh cinta pada Sofia, yang berarti Sofia tidak akan pernah merasakan cinta sejati jika dia terus mengekang Zakari seperti itu. Melinda tersentuh karena Adam akhirnya sadar. Aku senang kau akhirnya mengerti. Sedangkan untuk Sofia, bicaralah dengannya. Semoga dia juga akan sadar. Mendengar nada suara Melinda melunak, Adam menatapnya dalam-dalam. Mel, aku mengerti semuanya sekarang. Bisakah kau memaafkanku dan pulang bersamaku?
Seperti yang kubilang, aku harus tinggal di sini untuk merawat Emily, jawab Melinda dengan malu-malu. Aku tahu itu. Maksudku, maukah kau pulang denganku setelah Emily keluar dari rumah sakit? Setelah terdiam sejenak, Melinda akhirnya mengangguk. Baik Melinda maupun Adam merasa lebih baik setelah menyelesaikan konflik mereka. Mereka berjalan keluar dari tangga dan sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Emily ketika mereka melihat Lukas menunggu lift. Adam menatap Lukas dengan tajam, dan Lukas pasti merasakannya saat ia menoleh untuk menatapnya. Saat pandangan mereka bertemu, suasana menjadi tegang. Lukas hendak meninggalkan rumah sakit setelah mengunjungi Maxwell. Dia tidak menyangka akan bertemu Adam di sana. Ding! Pintu lift terbuka. Lukas mengalihkan pandangannya dengan dingin lalu masuk ke dalam. Melinda memperhatikan ekspresi Adam yang muram, jadi dia bertanya, "Ada apa? Siapa pemuda itu? Apakah Anda mengenalnya?" Adam tersadar dari lamunannya, dan merangkul bahu Melinda. Pemuda itu adalah cucu tertua dari keluarga Rivera. Entah mengapa, dia telah membuat masalah bagi perusahaan saya selama beberapa tahun terakhir. Cucu tertua dari keluarga Rivera. Itu berarti dia. Tatapan Melinda bergetar. Brian, bisakah kau cari tahu mengapa dia datang ke rumah sakit? Bab 1796. Adam akan menyelidiki aktivitas Lukas bahkan jika Melinda tidak memintanya. Dia juga penasaran dengan apa yang dilakukan Lukas di rumah sakit. Namun, ia terkejut bahwa Melinda, yang tidak pernah peduli dengan urusan orang lain, akan penasaran dengan Lukas. Melinda, mengapa kamu ingin menyelidikinya? Melinda secara naluriah melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum menjawab dengan suara lirih. Keluarga Rivera adalah keluarga mantan suami Emily, jadi kurasa pemuda yang tadi adalah putra sulungnya. Mata Adam membelalak kaget. Dia tidak pernah menyukai Emily karena Emily sering kali menghalangi Melinda untuk berbaikan dengannya. Karena itu, dia tidak tertarik pada urusan Emily. Dia akan memutar matanya atau mencibir setiap kali melihatnya. Meskipun Melinda telah menceritakan beberapa hal tentang Emily kepadanya, dia masih belum mengetahui detail spesifik tentang masa lalu Emily. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Emily pernah menjadi istri Maxwell. Adam meminta anak buahnya untuk menyelidiki tujuan Lukas pergi ke rumah sakit sesuai permintaan Melinda. Dia memberi Melinda informasi terbaru setelah mengetahui bahwa Lukas pergi ke sana untuk mengunjungi ayahnya. Ekspresi Melinda menjadi semakin rumit ketika mendengar itu. Itu berarti mantan suami Emily juga ada di sini. Sungguh kebetulan dia terluka dan dirawat di rumah sakit yang sama dengan Emily. Mungkin mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Kamu tidak perlu masuk bersamaku. Lilin dan aku bisa menjaga Emily, kata Melinda kepada Adam begitu mereka sampai di bangsal Emily. Dia ingin Adam pergi karena khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang akan menyakiti sahabatnya lagi. Adam juga tidak ingin masuk. Lagi pula, ia merasa canggung berada di sana karena Emily tidak berarti apapun baginya. Baiklah, aku akan meninggalkan beberapa anak buahku bersamamu. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Jangan pergi kemanapun tanpa memberitahuku. Melinda mengangguk. Oke, Adam hendak pergi ketika Lilin menarik-narik bajunya. Dia menoleh dan bertanya, "Ada apa, Lilin? Kamu tidak mau ayah pergi? Kalau begitu, kamu mau pulang bersama ayah?" Lilin menggelengkan kepalanya. "Ayah, ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu." Meskipun Adam lebih menyayangi Sofia karena rasa bersalah, dia juga sangat menyayangi putri kecilnya itu. Dia membungkuk dan berkata, "Tentu saja, sayang. Ada apa?" Lilin membisikkan sesuatu ke telinganya. Mendengar perkataannya, Adam menegakkan tubuhnya dan berkata, "Oke, tidak masalah. Tetap di sini bersama ibumu. Jadilah anak yang baik, dan jangan berkeliaran sendirian, ya." "Cek, kapan aku pernah berkeliaran sendirian?" tanya Lilin sambil cemberut. Adam menepuk kepalanya lalu pergi. Melinda memperhatikan Adam masuk ke dalam lift sebelum ia menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kau katakan pada ayahmu?" Lilin merentangkan tangannya. "Tidak ada apa-apa. Aku memintanya untuk memberi pelajaran kepada keluarga Keru karena telah melukai Nona Emily." Melinda menggelengkan kepalanya tanpa daya dan membawa Lilin ke bangsal Emily.
Emily bersandar di sandaran kepala tempat tidur dan menatap kosong keluar jendela. Dia bahkan tidak menyadari Melinda berjalan menuju tempat tidurnya. Melinda memperhatikan bahwa Emily sedang menatap gedung tertinggi yang bertuliskan, Rivera Group. Apakah kamu sedang memikirkan masa lalumu, Emily? Tanya Melinda. Emily tersadar dari lamunannya dan tersenyum padanya. Tidak, aku hanya melamun. Melinda tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa Emily tampak sedih, meskipun dia tersenyum. Emily, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya. Emily mengangkat alisnya. Tentu saja kau bisa menceritakannya padaku. Kita tidak pernah menyimpan rahasia di antara kita sebelumnya. Karena itulah Melinda merasa seharusnya dia tidak memberi tahu Emily. Itu seperti batu yang memberatkan hatinya. Bab 1797. Setelah hening sejenak, Melinda akhirnya berkata, aku melihat Lucas Rivera saat berbicara dengan Brian di luar. Pupil mata Emily langsung menyempit, dan dia meraih tangan Melinda dengan panik. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia sakit? Dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak sakit. Emily, tenanglah. Kamu masih dipasangi infus. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, hibur Melinda. Bagaimana mungkin Emily tidak panik ketika yang mereka bicarakan adalah putranya? Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, aku mendengarkan. Melinda menatapnya untuk memastikan dia sudah tenang sebelum berkata, aku tidak tahu dia adalah cucu tertua keluarga Rivera sampai Brian memberitahuku. Dia menyelidiki mengapa putramu datang ke sini dan menemukan bahwa mantan suamimu juga dirawat di rumah sakit ini. Putramu datang untuk mengunjunginya. Oh, aku mengerti. Wajah Emily tampak tegang. Melinda menatapnya dengan saksama. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Emily menggelengkan kepalanya. Ekspresinya begitu datar sehingga Melinda tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Saya hanya senang putra saya baik-baik saja, kata Emily. Melinda menghela napas dan bertanya, apakah kamu ingin aku membantumu mengunjungi mantan suamimu? Emily tersenyum dingin. Tidak, itu tidak perlu. Dia tidak ada hubungannya lagi denganku. Melinda, bisakah kau minta Brian merahasiakan keberadaanku di sini? Lucas anak yang berhati-hati, dan dia mungkin akan tahu kalau aku juga tinggal di sini. Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan keluarga Rivera. Melinda mengangguk. Tentu, jangan khawatir, Emily. Aku sudah meminta Brian untuk menanganinya. Terima kasih, jawab Emily dengan senyum getir. Melinda menatapnya dengan lembut. Tidak perlu berterima kasih. Kita kan sahabat. Ngomong-ngomong, haruskah aku menelepon Corinne dan memintanya mengunjungimu? Ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi kalian berdua untuk bertemu kembali. Emily melambaikan tangan. Tidak, aku tidak ingin dia melihatku seperti ini. Melinda menghela napas. Emily, apakah kamu tidak merasa ini melelahkan? Emily menunduk. Ya, dia lelah. Meskipun secara fisik dia telah melarikan diri dari keluarga Rivera, dia merasa seperti masih bersama mereka setiap hari. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Setelah lama terdiam, Emily tiba-tiba berkata, Maxwell menginap di lantai dan kamar berapa? Melinda terkejut. Dia mengira Emily telah berubah pikiran tentang mengunjungi Maxwell. Dia menginap di lantai yang sama denganmu, di kamar 608. Emily mengangguk. Bisakah kau minta Brian memindahkanku ke kamar lain? Aku ingin berada sejauh mungkin dari kamar 608. Baiklah, jawab Melinda dengan pasrah. Sementara itu, Lucas masih berada di kamar 608 ketika Sante dan Sunny tiba. Namun, Lucas mengatakan dia akan kembali ke perusahaan segera setelah melihat mereka di sana. Dengan demikian, hanya Sante dan Sunny yang tersisa di ruangan bersama Maxwell. Sante tidak pernah tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang satu generasi lebih tua darinya. Pertama, dia tidak memiliki orang tua. Kedua, dia belum pernah menjalin hubungan cukup lama untuk bertemu dengan orang tua pasangannya. Oleh karena itu, dia tampak gugup saat akan bertemu Maxwell. Ayah, kami datang berkunjung. Dia bersikeras menempuh jalan yang lebih jauh untuk membeli semua suplemen ini untukmu. Bukankah dia pacar terbaik di dunia?
kata Sunny dengan gembira. Sante terdiam. Terima kasih, Sante, jawab Maxwell sambil tersenyum. Bab 1798. Sante tersenyum dan duduk diam di kursi yang dibawakan Sunny untuknya. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia bahkan tidak tahu mengapa Sunny bersikeras agar dia mengunjungi Maxwell. Keheningan yang canggung itu terpecah setelah Sunny duduk di kursi lain yang dibawanya. Ayah, coba tebak apa yang baru saja kita lakukan. Maxwell tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apa yang kau lakukan? Sunny tersenyum bangga dan menjawab, kami makan siang bersama Corin. Maxwell terkejut sebelum ekspresi iri muncul di wajahnya. Benarkah? Kalian makan apa? Apakah dia menyukainya? Kami makan makanan Jepang. Lumayan. Hanya ada kelembutan di mata Maxwell ketika dia bertanya, apa yang biasanya dia suka makan? Apakah dia masih suka makanan manis seperti saat dia masih kecil? Dia menatap Sante ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Lagi pula, Sunny memberitahu dia bahwa Sante adalah teman dekat Corin dan mereka sudah berteman sejak lama. Sante menggelengkan kepalanya. Kami miskin ketika masih kecil. Kami tidak punya uang untuk membeli makanan manis, jadi dia perlahan-lahan jadi tidak menyukai makanan manis. Maxwell merasa sedih ketika mendengar Corin begitu miskin sehingga ia bahkan tidak bisa makan makanan manis saat masih kecil. Ia menghela napas dan berkata, ini semua salahku. Sante tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia bisa berbasa-basi, bukan berarti dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Lagi pula, semua ini adalah kesalahan Maxwell karena menjadi ayah yang buruk. Melihat Maxwell kembali sedih, Sunny segera mengganti topik pembicaraan. Ayah tampak jauh lebih baik setelah minum obat dan infus. Bagaimana kalau aku dan Sante mengajak ayah jalan-jalan ke taman? Di luar sudah mulai gelap. Ayahmu tidak akan bisa melihat apapun, komentar Sante. Tidak apa-apa, aku sudah terlalu lama terkurung di sini, jadi jalan-jalan akan menyenangkan, kata Maxwell sambil tersenyum ramah. Karena keduanya sepakat, Sante tidak berkomentar lagi. Lagi pula dia orang luar, jadi mengapa dia harus peduli? Maka, Sunny dengan gembira pergi meminta kursi roda kepada kepala perawat. Lihat, aku tidak butuh kursi roda, Sunny. Kakiku baik-baik saja. Aku bisa berjalan seperti kalian, kata Maxwell dengan pasrah. Tapi kamu masih pasien. Kamu akan bisa pulih lebih cepat jika kamu menghemat energimu, tegas Sunny. Pada akhirnya, Maxwell kalah dalam perdebatan, jadi dia tidak punya pilihan selain duduk di kursi roda. Mereka bertiga keluar dari bangsal, tetapi dalam perjalanan menuju lift, Sunny tiba-tiba berbisik kepada Sante, "Hei, terima kasih karena tidak mengatakan apapun tentang ayahku yang merupakan ayah yang buruk tadi." Sante terkejut. Dia melirik Sunny dengan kesal dan berbisik balik, "Aku hanya melakukannya karena sopan santun." Sunny tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku menghargainya." Sante memperbaiki kacamatanya yang berbingkai emas dan mengabaikannya. Pada saat itu, beberapa perawat sedang mendorong seorang wanita di ranjang rumah sakitnya menyusuri koridor. Wanita itu terhubung ke infus, tetapi mereka tidak dapat melihat wajahnya karena ranjang itu diturunkan. Sante melirik sekilas dan tidak memikirkan apapun, tetapi ekspresinya berubah ketika dia melihat Melinda dan Lilin mengikuti di belakang ranjang rumah sakit itu. Bukankah mereka istri dan putri Adam? Apa yang mereka lakukan di sini? Pikirnya. Ding, halo, Sante, liftnya sudah datang. Ayo. Bab 1799. Sante tersadar dari lamunannya ketika Sunny memanggilnya. Dia pun masuk ke lift bersama mereka. Di dalam, Sante mengirim pesan singkat kepada bawahannya untuk menyelidiki mengapa Melinda dan Lilin berada di rumah sakit. Sunny sedikit kesal ketika melihatnya sedang menelepon, tetapi dia tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa wanita itu seorang workaholic. Ding, Sunny mendorong Maxwell keluar dengan kursi roda, diikuti Sante di belakang mereka saat pintu lift terbuka. Namun, kemudian dia melihat beberapa pria berpakaian hitam menyeret Marvin ke dalam lift. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ayah angkat bos di sini? Dia sepertinya dibawa ke sini melawan kehendaknya,
pikir Sante dengan mata menyipit. Atas permintaan Emily, ia dipindahkan dari bangsal VIP ke bangsal umum. Bangsal VIP-nya terlalu dekat dengan bangsal Maxwell, dan ia lebih memilih tinggal di bangsal biasa agar sejauh mungkin darinya. Perawat pergi setelah menempatkan Emily di bangsal umumnya. Melinda dan Lilin menutup pintu sebelum menghampiri Emily. Emily tampak linglung, dan kondisinya tidak baik. Melinda tahu alasannya, jadi dia duduk di tepi tempat tidur Emily dan memegang tangannya. Kau melihat Maxwell, kan? Harus kuakui, kalian berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Kau ingin pindah ke bangsal lain karena ingin sejauh mungkin darinya, namun kau malah bertemu dengannya di koridor. Emily tersenyum mengejek. Aku tidak melihatnya sebagai takdir. Ini lebih seperti kutukan. Melinda menghela napas. Dia tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Melinda, cedera saya tidak terlalu serius. Tolong bantu saya agar bisa keluar dari rumah sakit setelah infus saya selesai, kata Emily. Melinda merasa tidak nyaman melakukan itu, lalu menjawab, bagaimana bisa kau bilang itu tidak serius padahal kau sudah kehilangan banyak darah? Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan perawat? Dia bilang kau harus ekstra hati-hati, atau lukamu akan terinfeksi. Aku akan berhati-hati setelah keluar dari rumah sakit, jadi semuanya akan baik-baik saja. Melinda mengerutkan kening. Emily, aku tahu kau buru-buru keluar dari sini karena kau tidak ingin bertemu mantan suamimu, tapi kami sudah memindahkanmu ke bangsal umum ini. Kau tidak akan bertemu dengannya lagi karena kalian berdua bahkan tidak berada di lantai yang sama. Itu hanya kebetulan kalian berdua bertemu di koridor tadi, dan kebetulan yang sama tidak akan terjadi 2 kali. Emily terdiam. Memang, dia melihat Maxwell, tetapi dia cukup cepat menundukkan kepalanya agar Maxwell tidak melihatnya. Dia tampak jauh lebih tua sejak terakhir kali wanita itu melihatnya beberapa dekade lalu. Dia bukan lagi pemain yang bersemangat seperti di masa mudanya. Dia hanya tampak seperti seorang lelaki tua yang sedih. Kenangan yang sangat ia coba lupakan kembali menyerbu saat ia melihat mantan suaminya. Ia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang atau berhenti khawatir selama ia masih berada di rumah sakit yang sama dengannya. Aku baik-baik saja, Melinda, tapi aku akan berada dalam suasana hati yang buruk jika aku terus tinggal di sini. Meskipun begitu, bukan berarti kamu harus keluar hari ini. Kamu sebaiknya tinggal setidaknya 3 hari. Aku akan membantumu keluar dari rumah sakit setelah dokter mengatakan kamu baik-baik saja dalam 3 hari, kata Melinda dengan pasrah. Emily tahu Melinda mengkhawatirkannya. Karena itu, meskipun dia tidak ingin tinggal, dia membiarkan semuanya berlalu begitu saja. 3 hari akan berlalu dengan cepat. Aku tidak akan bertemu pria itu jika aku hanya tinggal di kamarku, pikirnya. Baiklah, 3 hari saja. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, dan Lilin segera berlari untuk membukanya. Beberapa pria berpakaian hitam menahan Marvin di pintu. Nona Lilin, kami telah membawakan pria yang Anda minta, kata salah seorang dari mereka dengan hormat. Bab 1800. Lilin menatap Marvin yang gemuk itu dari kepala sampai kaki sebelum memerintahkan para pria, bahwa dia masuk dan tunggu di luar. Aku akan memanggil kalian jika aku membutuhkan sesuatu lagi. Baik, Nona Lilin. Pemimpin kelompok itu mendorong Marvin masuk ke dalam ruangan dan memperingatkannya, kau sebaiknya bersikap baik selama di dalam. Kami akan menunggu di luar, jadi jangan coba-coba macam-macam. Marvin mengangguk dan berjalan masuk ke ruangan dengan patuh. Dia ingin tahu apa yang telah dilakukannya sehingga diseret ke ruang perawatan rumah sakit. Jika dia harus mati, dia ingin tahu alasannya. Dia berharap akan bertemu dengan bos gangster yang tampak garang ketika masuk, tetapi yang mengejutkannya, dia melihat 2 wanita yang tampak tidak berbahaya. Salah satunya berbaring di tempat tidur dengan infus terpasang, dan yang lainnya duduk di sebelahnya. Marvin terkejut, tetapi dia segera mengenali wanita yang terbaring di tempat tidur itu. Emily, itu kamu. Wajah pucat Emily memerah karena marah saat melihatnya. Jadi kau masih tahu siapa aku? Marvin langsung merasa tenang setelah itu. Tentu saja, Emily, kamu tidak menua sedikit pun. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya?
Dia dulu memujanya seperti malaikat selama masa kuliah mereka, seseorang yang akan dia cintai selamanya. Emily mencibir dengan nada mengejek. Oh wow, terima kasih atas pujiannya. Marvin akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, suara Emily tidak terdengar lembut dan baik seperti yang dia ingat. Emily, apakah kamu yang memerintahkan orang-orang di luar sana untuk membawaku ke sini? Emily mengangguk. Tepat sekali. Marvin tersenyum patuh. Kita teman lama. Kau tidak perlu melibatkan aku seperti ini. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Kupikir aku telah berurusan dengan seseorang yang seharusnya tidak kuhadapi. Emily menatapnya dengan kesal. Dia benar-benar menyesal telah menyerahkan Luna kepadanya. Marvin, aku mengajakmu ke sini bukan untuk bernostalgia. Marvin menatapnya. Aku bisa menebaknya. Jadi, mengapa kau membawaku ke sini? Ngomong-ngomong, apakah kau sakit? Dan mengapa orang-orang itu menggeledah rumahku dan memukuli istri dan anak perempuanku? Lilin langsung menyela percakapan sebelum Emily mengatakan apapun. Istri dan putrimu pantas mendapatkan semua yang mereka dapatkan. Nona Emily tidak akan berada di sini jika bukan karena mereka. Marvin terkejut. Dia telah bertanya kepada Liliana dan Sherlyn apa yang terjadi sebelum dia datang ke rumah sakit, tetapi mereka hanya memberikan jawaban yang samar. Dia akhirnya menebak apa yang terjadi setelah Lilin mengatakan itu. Dia menatap Emily dengan perasaan bersalah dan berkata, Emily, apakah kau datang ke rumahku untuk mencariku?